Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Ibu Diana Napitupulu, SHMHMKN, sebagai dosen pengampu di kelas B Hukum Perbankan dan Jaminan. Dan selamat siang untuk kita semua teman-teman Hukum Perbankan dan Jaminan kelas B. Balik lagi bersama saya, Karel Nehemia Monangan Simanjuntak, dengan NIM 18400-534 yang akan melanjutkan kembali materi daripada LKBB. Itu sekarang akan saya bawakan mengenai dana pensiun. Setiap masing-masing orang yang telah bekerja, baik di perusahaan BUMN maupun di perusahaan swasta, memiliki sebuah peraturan yang berbeda-beda untuk mengatur batas usia seseorang. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan seseorang tersebut telah pensiun dalam perusahaan tersebut. Sehingga biasanya batas usia pensiun tersebut adalah usia 55 tahun sampai dengan usia 60 tahun. Yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan yang terkait dalam mengatur batas usia seseorang dikatakan telah menginjak usia pensiun dalam suatu perusahaan yang telah diatur dalam pasal 154 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena mengenai hal kapan seorang pekerja dapat dikatakan telah pensiun, pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mengatur hal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang lahirnya dana pensiun. Di era tahun 70-an sampai 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk masuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa tuanya. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang, dan masa itu masyarakat masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pilihan utama mereka terjun ke dunia kerja adalah pegawai negeri. Karena pegawai negeri lah pada saat itu memberikan kepastian adanya pensiun. Jika pada era 70-an sampai 80-an belum banyak perusahaan yang menyediakan dana pensiun bagi karyawannya, maka di era tahun 90-an menjadi sebaliknya, yaitu sudah banyak perusahaan yang menyediakan dana pensiun bagi karyawannya. Apalagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun, hampir seluruh perusahaan dewasa ini telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, baik yang dikelola sendiri atau lewat lembaga lain. Bahkan bagi perusahaan yang tidak menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, banyak alternatif pilihan untuk memperoleh pensiun dari lembaga lainnya. Pemberian pensiun kepada para karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawannya untuk lebih giat lagi bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun kepada para karyawan tersebut merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang merasa masih produktif juga akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka telah dihargai oleh perusahaannya. Berkembangnya jasa pensiun dewasa ini telah menarik beberapa lembaga untuk mendirikan dana pensiun. Hal ini disebabkan pengelolaan dana pensiun ini jika dilihat dari kacamata bisnis sangat menguntungkan. Dapat dibayangkan keuntungan yang akan diperoleh dari iuran yang diperoleh tanpa bunga yang kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk berbagai bidang investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dana pensiun dan perusahaan dana pensiun. Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun memberikan sebuah definisi mengenai dana pensiun adalah badan hukum
yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Dana pensiun adalah hak pekerja atau seseorang karyawan berupa penghasilan yang diperoleh setelah bekerja selama sekian tahun dan memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang sudah atau yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan perusahaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Dana ini dapat diambil sekaligus secara langsung atau diambil setiap bulannya, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Perlu dicatat bahwa dana pensiun harus terdaftar secara hukum, sehingga para pesertanya tetap mendapatkan kepastian hukum dari program jaminan pensiun yang telah diikutinya. Selanjutnya, pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Jadi kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai bentuk kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun, iuran yang dipungut dari para karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan program pensiun kepada masyarakat luas, seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang memberikan fasilitas penundaan pajak penghasilan seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang berbunyi, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan, dan penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari objek pajak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ketentuan peraturan-peraturan dan undang-undang mengenai jumlah dana pensiun yang akan diberikan oleh sebuah perusahaan. Ada 3 undang-undang yang mengatur mengenai uang pensiun. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 167 dan pasal 156 ayat 4. Yang dimana berbunyi, undang-undang ini menetapkan bahwa jika pengusaha telah mengikutsertakan karyawan mereka pada program pensiun yang iurannya dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan, maka karyawan tidak berhak lagi mendapatkan uang pesangon. Itu terdapat dalam pasal 156 ayat 2. Dan uang penghargaan masa kerja pasal 156 ayat 3. Melainkan karyawan tetap berhak atas uang penggantian hak dengan ketentuan besar dana pensiun yang ada pada program dari perusahaan lebih kecil daripada jumlah 2 kali uang pesangon dan 1 kali uang penghargaan masa kerja. Selisih dana tersebut akan dibayar oleh perusahaan. Karyawan yang telah didaftarkan dalam program dana pensiun yang iurannya dibayarkan perusahaan dan karyawan terkait tetap berhak mendapatkan uang pesangon sebesar selisih uang pensiun yang didapat dari iuran yang telah dibayarkan oleh perusahaan. Undang-undang ini menetapkan bahwa jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam program dana pensiun, maka perusahaan wajib memberikan pertama uang pesangon sebesar 2 kali lipat. Terdapat dalam pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terus yang kedua, uang penghargaan masa kerja 1 kali gaji, itu pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terus peraturan dan undang-undang yang kedua mengenai jumlah dana pensiun yang akan diberikan oleh sebuah perusahaan itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek. Dalam pasal 14 ditetapkan bahwa BUMN atau badan usaha milik negara yang resmi bertanggung jawab mengelola dana pensiun untuk sektor swasta adalah Jamsostek. Dana pensiun atau yang juga disebut sebagai jaminan hari tua atau JHT dapat dibayarkan sekaligus atau dibayarkan secara berkala. Karyawan yang berhak menerima JHT, jaminan hari tua, ini adalah mereka yang telah mencapai usia 55 tahun atau mereka yang dinyatakan telah pensiun atau yang dinyatakan cacat tetap oleh dokter menurut pasal 14 ayat 1. Jika karyawan bersangkutan meninggal dunia, maka dana JHT akan diserahkan kepada pihak keluarga inti. Terus peraturan dan undang-undang mengenai jumlah dana pensiun yang akan diberikan oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai negeri sipil, dan pensiun janda atau duda pegawai. Sejumlah kebijakan yang diatur dalam undang-undang ini adalah: pertama, pegawai negeri sipil atau PNS dan anggota militer yang sudah memasuki usia pensiun berhak mendapatkan tunjangan pensiun bulanan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus. Yang kedua, besar dana pensiun bulanan yang diberikan adalah 2,5% dari gaji bulanan dikalikan dengan jumlah tahun pengabdian sampai maksimum 80%. Yang ketiga, jumlah dana pensiun secara keseluruhan yang diberikan merupakan jumlah tahun pengabdian, gaji akhir, dan 0,6%. Terus selanjutnya tujuan diselenggarakannya dana pensiun bagi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Yang kedua, agar di masa usia pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan. Yang ketiga, memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun tersebut adalah: yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya, bagi lembaga pengelola dana pensiun, tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah: yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi lainnya. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 terdapat dua jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang dibentuk dan dikelola oleh perusahaan untuk memberikan program dana pensiun bagi karyawannya. Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau DPPK atau lembaga keuangan DPLK. Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawan. Alternatif yang dapat dipilih antara lain: yang pertama, mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya. Yang kedua, mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain. Yang ketiga, mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja. Jenis dana pensiun yang kedua menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Selanjutnya, penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Menurut ketentuan di atas, program pensiun yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita untuk menentukan besaran uang pensiun. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP. Program pensiun iuran pasti besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Program pensiun ini terdiri dari money cure case plan, profit sharing, dan saving plan, di mana besarnya uang pensiun didasarkan pada iuran yang telah dibayarkan pekerja dan perusahaan, yaitu si pemberi kerja. Terus kita akan membahas mengenai secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan yang usianya telah mencapai pensiun seperti yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu di dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama atau PKB. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun sampai
60 tahun untuk profesi tertentu. Dan yang kedua, pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah pensiun ditunda. Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Yang keempat, pensiun cacat. Pensiun ini diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan di perusahaan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pembayaran pensiun. Yaitu menurut menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 343 garing KMK.017 garing 1998 tanggal 13 Juli 1998 memuat ketentuan mengenai pembayaran pensiun yang dapat dilakukan dengan dua rumus, yaitu rumus bulanan atau rumus sekaligus. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pensiun. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha. Karena biasanya penerima pensiun sekaligus uangnya dalam jumlah besar. Yang ketiga, karena permintaan pensiunan itu sendiri, di mana rumusnya tersebut bagi PPMP itu MP manfaat pensiun sama dengan FPD faktor penghargaan dalam desimal dikali MK masa kerja dikali PDP penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus. Besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5%. Dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun. Sedangkan perhitungan dengan rumus bulanan bagi PPMP sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumusnya MP manfaat pensiun sama dengan FPE faktor penghargaan dalam persentase dikali MK masa kerja dikali PDP penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Terus yang kedua ada jenisnya itu yang dapat dihitung melalui rumus bulanan atau rumus sekaligus. Itu ada program pensiun iuran pasti atau PPIP. Pembayaran manfaat pensiun dari program pensiun iuran pasti dan hasil pengembangannya lebih kecil dari 36 juta dapat dibayar sekaligus. Iuran peserta dalam 1 tahun untuk program pensiun iuran pasti yang menggunakan rumus sekaligus maksimal 3 kali faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam desimal kali penghasilan dasar pensiun per tahun. Sedangkan rumus bulanan maksimal 3 kali faktor penghargaan per tahun pada masa kerja yang dinyatakan dalam persentase kali penghasilan dasar pensiun per tahun. Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPIP adalah sebagai berikut. IP iuran pensiun sama dengan 3 kali FPD faktor penghargaan per tahun desimal dalam desimal dikali PDP penghasilan dasar pensiun per tahun. Sedangkan perhitungan dengan rumus bulanan adalah IP sama dengan 3 dikali FPE faktor penghargaan per tahun dalam persentase dikali PDP penghasilan dasar pensiun per tahun. Adapun kita akan membahas asas-asas dana pensiun. Asas-asas dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992
Penyelenggaraan program dana pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Yang kedua, asasnya adalah asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan asas ini baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri haruslah dengan mengumpulkan dana dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian, pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan. Asas yang ketiga adalah asas pembinaan dan pengawasan agar terhindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pembukaan dana, yaitu untuk memenuhi hak peserta, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun. Asas yang keempat adalah asas penundaan manfaat. Penyelenggaraan program dana pensiun ini dimaksudkan agar berkesinambungan penghasilannya yang menjadi hak seorang peserta. Maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan suatu komitmen yang harus dilakukannya sampai dengan pada saat ini dana pensiun terpaksa dibubarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai dana pensiun dan jenis-jenisnya, terus tujuan pensiun itu sendiri, sama perusahaan dana pensiun. Terima kasih.